ada proses-proses yang kita memang perlu lakukan untuk berkaca supaya kita jadi nyadar bahwa ada loh kapasitas atau kualitas diri yang positif. Eh, kita tuh manusia punya berbagai sisi, kalaupun ada sisi-sisi negatif atau kurang baik yang masih pengen kita perbaikin, nggak apa-apa banget, manusiawi. Tapi ada juga sisi-sisi positif yang coba kalau kita kenalin, kita jadi lebih pede, kita lebih nyaman, kita lebih bisa memakai juga kualitas-kualitas diri tadi. Coba bayangkan ada dua versi manusia. Versi manusia pertama kerjaannya misuh-misuh, ngeluh soal hidupnya, padahal mungkin ada banyak hal baik terjadi dalam hidupnya, cuma lagi nggak kelihatan yang negatif-negatif aja, ya kan? Itu versi manusia A. Lalu ada versi manusia B, iya sih, hidup memang ada aja tantangannya, tapi dia bisa sadar apa juga yang baik di dalam dirinya, apa yang baik di dalam hidupnya, lalu membawa diri tuh dengan nyaman, enak, dan happy aja gitu sama hidup, kan? Versi manusia A, versi manusia B. Mana yang kita lebih pengen jadi yang mana, yang jadi orang yang A apa orang yang B? Lalu kalau kita boleh milih nih pergaulan kita, teman-teman, pasangan, keluarga, kita lebih senang berinteraksi sama orang yang A, misuh-misuh tadi, atau B, orang yang nyaman sama dirinya dan cukup positif memandang hidup, gitu. Ya kan? Semakin ngerasa banyak sisi positifnya tuh yang negatifnya jadi terpendam tau Kak kadang. Oh ya? Kadang kalaupun terurai nih rasa, Aha. rasa kekurangan kita, itu akan jadi motivasi kita untuk ada positifnya kok gitu. Lovely banget. Karena jadi ngelihatnya lebih condong ke yang positif ya. Iya. Tetap Alisa lihat yang negatif itu nggak jadi hilang seketika, tapi kita makin sadar bahwa yang positifnya juga banyak. Iya. Bagus banget, aku udah senang banget dengarnya. eh Dampaknya bisa begitu ya ketika Intan menerapkan cara memandang diri yang positif gitu. Bahkan kalau lebih dalamnya lagi karena aku membantu klien macam-macam ya, dinamika hidupnya. Itu kalau kita lihat secara objektif, masalah hidupnya tuh berat banget. Kayaknya pelik banget. Kayaknya kalau misalnya kita membayangkan ada di posisi orang tersebut, kayaknya berat banget gitu ngejalanin. Nah, kalau kita menghadapi masalah hidup itu hanya dari angle negatif atau beratnya aja, kayak kamu merasa apa sedih, terpuruk, kacau, bingung, kehilangan pegangan gitu ya, itu satu angle kan kita bisa ngelihat. Tapi kalau kita juga lengkapi dengan angle dalam kesulitan ini tuh kamu bisa terus berjalan, apa yang kamu pakai dalam diri kamu. Oh ya, aku pasrah, aku berserah, aku percaya pasti akan ada solusi gitu. Aku tidak menarik diri dari lingkungan, aku justru semakin mendekatkan diri sama orang-orang yang bisa aku andalkan. Terus aku banyak cari tahu, aku nggak mau fokus sama masalahnya aja, tapi aku cari tahu nih solusinya apa. Oh, berarti kamu punya kemampuan problem solving dan solution oriented ya gitu. Aku tambahkan, oh iya iya aku punya hal-hal tersebut. Sehingga dia jadi bisa lihat bahwa dalam situasi yang memang pelik ini dan memang ada perasaan negatif yang banyak karena memang kejadiannya sangat nggak enak, tapi dia juga punya kekuatan yang terus-menerus menyala dan dia pakai gitu. Dan biasanya di akhir pertemuan dia jadi bisa sharing bahwa ini memang berat, karena itu satu hal yang memang kita harus lihat realita apa adanya ya. Jangan kondisi berat lalu kita bilang enggak lah gampang ini bisa pasti bisa dilewati dengan cepat. Enggak juga gitu, emang berat. Realita beratnya itu kita lihat dan kita akui. Dan kemudian realita bahwa ada kekuatan dalam diri kita, ada kapasitas yang bisa membawa kita keluar dari masalah ini, itu membuat dia jadi ada harapan gitu. Dan itu jadi punya sudut pandang yang positif terhadap masalahnya, bukan karena pura-pura positif gitu ya, kayak ya udahlah kita pikir positif aja, nggak boleh mikir-mikir yang negatif gitu, nggak yang perifer atau permukaan itu. Malah kalau yang kayak gitu tuh namanya toxic positivity, Tan. Kita positifnya tuh jadi toxic gitu karena kayak emang jelas-jelas sakit. Malah jangan mikir yang nggak enak, mikirnya yang positif aja. Jangan, kayak kita tuh harus pegangan sama yang beneran positif di dalam diri kita, yaitu kualitas-kualitas tadi gitu. Dan seringnya ketika orang bisa ngelihat dua sisi, ya beratnya kita lihat, tapi juga kapasitas dan kekuatan untuk melampauinya kita lihat, dia jadi bisa lebih berpengharapan gitu. Terus yang tadinya terasa sulit sekali lalu jadi lebih mudah gitu karena fokus sama kapasitas yang positif di dalam diri. Bukan hanya berpikiran positif ya, tapi melihat apa yang di dalam diri, kapasitas dan kekuatan yang positif tadi gitu. Kapasitas dan kekuatan tuh bisa misalnya penyayang, berani, Saya diri. percaya diri,
Sabar tuh positif nggak sih, Kak? Sabar, sabar tuh Heeh. dan itu kekuatan banget loh. Maksudnya dengan kita punya kekuatan sabar tuh jadi lebih bisa menjalani satu tahap demi satu tahap gitu ya. Karena kalau nggak sabar jadinya lebih, ayo dong cepetan selesai gitu misalnya. Daya juang, ayo maju terus. Resiliensi, resiliensi itu kayak kita kalaupun ambruk namanya juga manusia, tapi kita bisa bangkit lagi gitu. Penyayang, Iya. terbuka sama orang lain gitu kita bisa cerita kita bisa mau terima kalau orang juga mau membantu kita rendah hati sama apa yang ini aku emang lagi ngalamin ini memang lagi belum bisa belum belum mampu kita berkerendahan hati itu untuk mengakui tapi kalau kita sombong kan jadinya kayak enggak kok gue bisa ini mah gini doang pasti pasti bisa selesai gitu nah itu yang malah akan jadi semakin sulit buat maju. Aku mau sharing sedikit kekuatan diri yang aku temukan sangat aku banget gitu. Aku nih suka merawat, nurturing, merawat orang, merawat hewan kalau ada, kalau lagi ada peliharaan ya gitu. Merawat tumbuhan gak terlalu, tapi ya sebisa mungkin berusaha menjaga lingkungan hidup gitu. Tapi nah merawat di sini tuh buatku spesifik untuk merawat pertumbuhan pribadi manusia di setiap orang punya kapasitas yang positif yang tadi barusan kita bahas. Nah, kapasitas itu tuh bisa kita tumbuhkan, jadi kita kasih nutrisi gitu ibaratnya kayak kalau kita punya tumbuhan, kita kasih pupuk, kita kasih matahari yang cukup, kita kasih air, tapi itu terhadap diri kita. Gimana caranya supaya orang-orang yang boleh bersinggungan hidup sama aku bisa aku bantu merawat pertumbuhan mereka gitu. Dan teman-teman bisa tuh ngecek aku punya nggak ya itu nurturing atau caring, peduli sama orang, atau supportive, suka mendukung gitu. Jadi itu mengenal diri bisa dari tiga aspek itu dulu ya teman-teman, perasaan, pikiran, sama aspek positif dalam diri. Nah, kalau teman-teman udah bisa melakukan itu, ada banyak sekali hal dalam hidup yang lebih bisa kita navigasi, kita bisa berjalan dengan enak, menjalani hidup dengan enak, dan seperti semangatnya platform ini bertumbuh berdaya, supaya teman-teman itu bisa menjalani hidup yang berdaya. Karena ngerti apa yang terjadi di dalam diri. Kalau teman-teman nggak ngerti apa yang terjadi di dalam diri, rasanya hidup tuh kayak gampang terombang-ambing gitu. Kayak, ya udah entah ada kejadian apa, rasanya hancur, nggak tahu gimana cara bangkitnya lagi. Nanti ada omongan orang yang seperti apa, pikiran kita jadi terpengaruh, lalu kita jadi lupa bahwa kita juga sebenarnya punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah gitu. Kita mulai dari mengenal diri supaya bisa pelan-pelan jadi manusia yang lebih berdaya. Oke, kita tutup dulu episode yang ini. Nanti kita lanjut lagi di episode-episode berikutnya ngomongin tentang diri sendiri dan gimana kita menavigasi hidup. Sampai ketemu teman-teman. Dah.